Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas dalam materi, maksud saya hasil materi pertemuan ketiga untuk sesi 2 pada materi peradilan tata usaha negara. Baiklah, sebelumnya saya akan mencoba mendefinisikan mengenai definisi antara peradilan tata usaha negara, hukum tata usaha negara, dan gugatan tata usaha negara. Nah, kali ini peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mencari keadilan atas sengketa tata usaha negara itu sendiri. Definisi hukum tata usaha negara sendiri itu adalah serangkaian kaidah atau norma, prinsip hukum yang mengatur penyelenggara hukum administrasi negara. Nah, mengenai definisi gugatan tata usaha negara adalah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat negara atau pejabat tata usaha negara melalui proses pengadilan. Nah, sebelum saya bahas ke depannya, ada beberapa sumber hukum yang mengatur tentang pengadilan tata usaha negara. Di antaranya itu termasuk Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan peraturan pemerintah lainnya, serta ada beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, suatu negara dapat dikatakan negara hukum jika memiliki beberapa unsur. Nah, unsur di antara unsur tersebut yaitu unsur negara harus memiliki peradilan tata usaha negara. Nah, unsur yang lainnya dari negara hukum itu yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pembagian kekuasaan, dan yang ketiga, pemerintahan itu berdasarkan aturan atau perundang-undangan. Nah, keputusan di sini juga kan tidak lupa saya mendefinisikan atau yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara melalui peraturannya itu didefinisikan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat usaha negara, tentunya yang berisi tindakan hukum tata usaha negara itu sendiri. Nah, dari definisi itu kita bisa membedakan atau membagi atau mengetahui tata usaha negara itu yang tentunya juga berisi tertulis dalam sebuah undang-undang pengadilan tata usaha negara. Ada beberapa unsur itu, yaitu ada bentuk penetapan tertulis. Yang kedua,
tentunya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga itu ada tindakan keputusan itu berisi tindakan hukum tata usaha negara. Nah, keempat tentunya isinya berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku. Yang kelima sifatnya konkret, individual dan final. Nah, yang berikutnya menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, selain unsur keputusan tata usaha negara, paralegal atau advokat juga harus bisa mengetahui atau memahami keputusan yang tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang mana dimuat dalam pasal 2 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara. Serta perlu juga diketahui bahwa sikap suatu keputusan atau sikap pasif badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan itu dapat disamakan dengan keputusan tertulis. Keputusan tertulis walaupun sebenarnya itu tidak tertulis. Keputusan itu ya berisi dinyatakan keputusan penolakan. Nah, ini yang biasa disebut keputusan fiktif atau negatif. Dalam hal ini pejabat bila tidak mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, ini yang dimaksud di dalamnya adalah keputusan negatif. Nah, dalam hal keputusan yang tidak diatur jangka waktunya, selama 4 bulan setelah dimohonkan oleh pemohon itu dianggap sudah mengeluarkan keputusan. Nah, keputusan itu ya sifatnya penolakan. Nah, ini yang perlu semua atau keputusan negatif seperti ini yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai menggugat keputusan tata usaha negara. Perlu juga dipahami siapa, khususnya paralegal, advokat dalam hal mendampingi. Ini perlu dipahami siapa sebenarnya penyelenggara negara itu, siapa pejabat negara itu perlu dipahami. Nah, semua itu sudah diatur dalam peraturan atau undang-undang mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada beberapa tadi yang saya sebutkan adalah penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu yaitu salah satunya pejabat lembaga negara, lembaga tinggi negara, pejabat negara, lembaga yang tinggi negara, berikutnya ke menteri, gubernur, hakim dan pejabat lain yang fungsi strategis dalam penyelenggara negara. Nah, hal-hal yang demikian itulah yang perlu diperhatikan dalam seorang paralegal atau advokat dalam mendampingi kliennya agar permohonan kita, gugatan kita itu diterima di Tata Usaha Negara dan tidak salah mengajukan gugatan. Mungkin itu dari saya, mohon dimaklumi kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.